mati tetapi hidup, dan aku akan menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Tuhan telah menghajar aku dengan keras, tetapi Tuhan tidak menyerahkan aku kepada kematian. Oke. Makanya Petrus tadi berkhotbah. Daud telah menceritakan tentang masa depan akan Yesus. Jasadnya tidak akan mengalami kematian, melainkan tangan kanan Elohim akan mengangkatnya ke langit, akan ditinggikan. Inilah yang dimaksud. Oke, siap. Oke, saya ketemu ayat tadi Bang Juma. Silakan. Matius berapa? Ya. Salah satunya juga ada nubuatan dari perjanjian lama, ya, Yesaya 53 ayat 4 sampai 5, dan Yohanes 1 sampai ayat 29, dan Matius 26 28, Markus 14 24, Lukas 22 20. Kalau kita lihat dulu tentang dia dulu ya, dinubuatkan tentang kematiannya, Matius 26 28. Sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Kalau kita lihat di Yesaya juga 53. Yesaya 53. Ayat 4 sampai 5. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita di situ siapa, Bang? Padahal kita mengira, tunggu sebentar ya, dia kena tulah, dipukul dan ditindas Elohim, tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia di situ siapa? Ya, ini merujuk kepada nubuatan tentang dia yang Kristus. Iya, kita di situ siapa? Kita di situ siapa? Kita mereka bangsa Israel. Ini untuk bangsa Israel, Bang. Ya, oke ya. Dan ini orang-orang yang hidup di zaman raja-raja Yehuda dan raja-raja Israel. Kita bukan Kristen. Ini nubuatan, Bang. Ini nubuatan tentang bangsa Israel. Itu cerita tentang masa-masa sulit Bani Israel. Merupakan penglihatan Yesaya bin Amos, Yesaya bin Amon, bukan tentang Kristen. Sedangkan Kristen mengambil itu untuk Kristen, sedangkan kita di situ untuk Bani Israel. Dan itu bukan untuk Yesus, saudaraku. Kristen itu memang Kristen itu tidak maksudnya memang bukan bagian, memang bukan bangsa Israel, tetapi setiap makanya orang tidak punya mutiara. Ya. Tetapi setiap orang, setiap bangsa-bangsa yang menerimanya, percaya dalam namanya, maka dianggap bagian daripada bangsa yang penerima perjanjian itu. Saudaraku, dengarkan saya 10 detik. Orang yang percaya kepada anak Maria akan menjadi Yudaism. Orang yang percaya kepada makhluk yang datang mengaku Kristus kepada Paulus akan menjadi Kristen. Dua hasil yang berbeda. Orang yang percaya kepada anak Maria akan menjadikan diri mereka, Yesus bagi mereka hanya rasul. Oke. Yohanes 17 nomor 8. Segala firman yang engkau berikan kepadaku telah kuberikan kepada muridku. Muridku telah menerimanya dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal aku sebagai rasul utusan. Itu Yesus dan muridnya. Sedangkan kalau di Kristen, percaya kepada Kristus yang datang balelo kepada Paulus yang keluar dari kubur. Dua Kristus yang berbeda. Anda harus pisahkan itu. Begitu, saudara. Ya. Apakah nama Yesus diperkenalkan, dia sendiri memperkenalkan nama Yesua supaya berseru dalam namanya? Apakah itu sebuah kekuasaan atau bagaimana? Saudaraku, ketika dia datang kepada kaumnya menolaknya. Sedangkan misi kedatangannya agar orang-orang Yahudi kembali kepada hukum Tuhan dalam nama Kristus Yesus anak Maria. Makanya dia mengatakan, berdoalah dalam namaku. Ini ucapan siapa? Ucapan Yesus. Kepada siapa? Kepada Bani Israel. Yang mana? Yang percaya kepadanya. Sebagai apa? Sebagai rasul.
Karena dia Oke. ditolak sebagai rasul kebanyakan orang dari kaumnya itu sendiri. Dari Oke. hasil penolakan ini melahirkan tokoh-tokoh kemudian sebagai pendiri sekte Nasorios yang kemudian disebut Kristen pengikutnya. Oke. Kristen itu berasal dari orang-orang yang menolak Yesus, Bang. Oke, Orang yang menerima Yesus menjadikan orang itu menjadi Yudaism yang taat. Oke, Bang Juma. Saya bawakan satu ayat sebagaimana ayat 6 Yohanes 16 23 24. Di situ menyatakan meminta sesuatu apapun kepada Bapa dalam nama Yesus. Di sini juga di Yohanes 14 ayat 14, jika kamu meminta sesuatu kepadaku, ya, jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Ya, di mana ada 2-3 orang berseru atas namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Jadi, jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Berkuasa enggak? Betul. Betul itu. Betul. Ini kamu, jika kamu siapa? Bani Israel. Aku bagi Bani Israel Tuhan atau utusan Tuhan? Itu dulu. Yang sanggup menjawab doa ini siapa, Bang Juma? Bukan Yesus sanggup menjawab doa. Maksudnya adalah jikalau engkau berdoa kepada Bapa Elohim dalam namaku, itu berarti kamu menerima Dia yang telah diutus oleh Bapa. Kalau berdoa kepada Elohim dalam nama lain bisa enggak? Berdoa kepada Tuhan itu sama seperti kami berdoa kepada Allah dalam nama Nabi Muhammad. Makanya kami dianjurkan berdoa menyertakan nama Nabi kami. Murid-murid Yesus juga berdoa dalam nama Yesus, artinya ingin diakui oleh pencipta. Karena Yesus sendiri mengatakan, barang siapa yang menerima aku, bukan menerima aku, tetapi menerima Dia yang telah mengutus aku. Barang siapa menolak aku, dia bukan menolak aku, tetapi menolak Dia yang telah mengutus aku. Bukti bahwa Yesus itu hanya rasul, sama seperti Nabi Muhammad. Barang siapa menolak Nabi Muhammad sama dengan menolak Allah. Barang siapa menerima Nabi Muhammad sama dengan menerima Allah. Bukan berarti Nabi Muhammad adalah Allah, Allah adalah Nabi Muhammad. Begitu juga Yesus, bukan berarti Yesus adalah Bapa itu sendiri. Begitu, Bang. Jadi ketika orang Yahudi menerima Yesus, berarti orang ini telah berserah diri mengakui Yesus itu Rasulullah. Oke. Baik. Apakah Bang Juma tidak memahami tentang apa yang dikatakannya di Yohanes 12 ayat 44? Jika kamu percaya kepadaku, engkau bukan percaya kepadaku, tetapi kepada Dia yang mengutus aku. Sebab apa yang keluar dari mulutku bukan dari aku, tapi dari Dia yang telah mengutus aku. Endingnya hidup kekal Yesus diterima sebagai apa, Bang? Menurut Yesus nih. Iya. Endingnya hidup kekal diterima. Hidup kekal diterima dengan menerima Yesus sebagai apa? Iya. Iya, pengertian yang tentang ayat itu ada 2, Bang Juma. Ada 2. Mulai jurus gereja keluar ini. Padahal itu simpel menjawabnya. Hidup kekal diterima manusia ketika menerima Yesus sebagai apa? Tuhan atau utusan Tuhan? Makanya ini, Bang Juma, ya. Makanya abang bisa melihat generasi. Abang bisa melihat awal ada 2, ya. Yohanes 14 ayat 10. Ya, saya coba baca, ya. Bahwa Bapa yang diam di dalam Dia yang melakukan pekerjaannya. Tidak semua Kristus itu mengatakan hal-hal yang kuasa, tetapi Bapa yang diam di dalam Kristus itu yang dipercaya Tuhan. Ya, makanya harus memanggil Dia dalam nama Yesus, ya. Ini era perjanjian baru, Bang, tidak era perjanjian lama, ya. Kalau kita melihat, ya. Betul. Yesus datang ketika mengajarkan hal-hal seperti itu. Jangankan kayak itu, Musa disebut Elohim, Musa disebut Bapa. Itu biasa bagi kaumnya Bani Israel, tapi itu luar biasa bagi orang Roma dan Yunani. Karena ketika ada rasul utusan Tuhan turun ke bumi, bagi orang Yahudi itu adalah Mesias, utusan Tuhan, wakil Tuhan, duta Tuhan. Karena Tuhan tidak mungkin turun ke bumi. Tapi bagi orang Roma Yunani, ketika ada orang sakti seperti Paulus pun dianggap dewa, apalagi selevel Yesus. Nah, sedangkan doktrin yang Anda terima itu adalah doktrin dari Roma Yunani. Apa itu? Dewa turun ke bumi jadi manusia, Yesus.
Iya, iya. Baik. Beda itu bang. Oke, jadi kalau kenapa setiap pengajaran Kristus itu tetap mengutamakan akan penyeruan kepada Elohim itu dalam namanya, karena ada maknanya. Tujuan Tuhan untuk memberi nama itu kepada Kristus, ya, supaya melalui penyebutan Yesua itu Bapa dipermuliakan di dalam Kristus. Makanya ketika ia bertanya kepada murid-muridnya, menurutmu siapa aku? Dan di situ dia mengatakan bahwa dia Mesias. Nah, itu tubuh Kristus itu memang Mesias. Tetapi itu. Bapa yang kita kenal, yang diam di dalam dia, itu yang disebut Tuhan. Ya, di sini. Nah, Ya. ini dia nih. Dan pada hari itu kamu tidak akan menanyakan Ini dia. apa-apa kepadaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu minta kepada Bapa akan diberikannya kepadamu dalam namaku. Ini Ya, dia jadi nih. Bapa pun memberikan sesuatu permintaan saya kepada Bapa dalam nama Yesua. Ini dia nih. Sampai sekarang kamu belum meminta sesuatu pun dalam namaku, kata Yesus. Mintalah maka kamu akan menerima supaya penuhlah sukacitamu. Nah, itulah yang terjadi sampai sekarang ini, masih terjadi hal-hal itu, penyebutan nama Yesus terjadi mujizat. Begini Ya. kawan, dengarkan saya. Ya. Anda memahami itu sama seperti ajaran paganisme, politeisme, Hellenismesto. Sama. Maksudnya Bapa di dalam aku itu segala firman yang aku lakukan, yang aku ucapkan itu dari Bapa. Semua tindakan yang aku kerjakan itu adalah yang diinstruksikan oleh Bapa. Makanya Petrus berkhotbah di dalam Kisah para Rasul 2 nomor 22. Orang Israel harus tahu, lagi-lagi orang Israel, bukan orang Roma, Yunani, apalagi Kristen, apalagi orang Indonesia. Orang Israel harus tahu. Yang kumaksudkan adalah Yesus dari Nazaret yang telah ditentukan oleh Tuhan untuk melakukan mujizat, tanda-tanda, kekuatan yang dilakukan oleh Elohim melalui perantaraan Yesus. Ya. Yesus itu cuma perantara. Kenapa dia sakti? Karena ada Bapak yang membackingi dia. Bang Suma Ya. juga bisa membuat orang biji sakarnya pindah di jidat. Sekiranya Tuhan memberikan kekuasaan itu kepada saya, bisa. Yesus bisa melakukan itu karena dia orang pilihan. Ya. Musa bisa melakukan itu karena mereka orang pilihan. Yohanes Pembaptis bisa melakukan itu karena dia orang pilihan. Datang orang Kristen dari barat, hal-hal seperti itu mereka maknai seperti dewa yang turun ke bumi. Jadi Oke. pandangan orang Yahudi, pandangan orang Islam terhadap para nabi ketika dia sakti mandraguna, itu karena mereka wakil Tuhan, bukan Tuhan. Tapi bagi orang Roma dan Yunani, ketika melihat manusia berjalan di atas air, apa kata mereka? Halilintar, dewa kita sudah turun ke bumi. Jadi pandangan yang Anda nilai yang Anda bangun, manifestasi yang Anda bangun adalah manifestasi orang-orang paganisme, politeisme yang menyembah kepada dewa turun ke bumi. Ya. Oke. Ya, mari di sini kita tujuan kita kan di sini untuk saling belajar ya. Kalau saya di sini ya. Oke. Buktinya nama Yesus itu, nama Yesua itu tidak tertuju hanya untuk Mesias saja, ya. Kalau saya katakan Yesua ini adalah nama Elohim yang diberikan kepada Kristus, ya. Di sini buktinya bahwa nama Yesua ini tidak merujuk hanya kepada hambanya saja yaitu Mesias, tetapi ini juga diberikan kepada Roh Kudus. Berarti Yesua itu tidak panggilan hanya untuk Kristus saja, tetapi panggilan juga kepada kedatangan Roh Kudus. Di sini di Yohanes 13 ayat 31 sampai 32 bahwa Bapa akan mengutus Roh Kudus dalam namaku juga. Jadi nama Yesua itu tidak merujuk kepada pribadi Kristus. Makanya Yohanes 12 ayat 44 tadi mengatakan, jika kamu percaya kepadaku, engkau bukan percaya kepadaku karena nama Yesus itu loh, tetapi kepada Dia yang mengutus aku. Nah, nama Yesua itu juga disematkan kepada Roh Kudus. Di sini kita harus mengenal Yesua dan Kristus. Ada dua yang harus kita perhatikan. Nah, ketika menyatakan Bapa yang diam di dalam aku, itulah Bapa yang kami panggil Yesua, yang tidak akan pernah mengalami kematian. Ya, nah hambanya yang Kristus itu yang disebut baiknya Elohim yang mengalami kematian. Nah, kami panggil, makanya kenapa Roh Kudus juga diutus dalam nama Yesua.
tidak juga hanya disematkan nama Yesus itu untuk anak Maria itu saja, tetapi kepada Roh Kudus. Maka ketika memulai pekerjaannya, Kristus memulai pekerjaannya dibaptis, maka di situ terlihatlah Roh Kudus akan menaungi turun di atasnya. Dari situlah mulai pekerjaan Elohim itu dalam Kristus. Jadi Bapa itu yang diam di dalam Kristuslah yang melakukan pekerjaannya sesuai Yohanes 14 ayat 10. Jadi dalam hal ini ada pekerjaan anak, ada pekerjaan Elohim. Jadi yang kami percaya Elohim itu dia yang berdiam dalam Kristus karena dia Elohim itu adalah roh. Jadi siapa yang disalib dialah adalah Kristus. Yang disebutnya juga sebagai baiknya Elohim. Nah, di sini ini perlu yang benar bahwa nama Yesus tidak tertuju kepada satu sosok atau anak Allah saja, tetapi tertuju kepada Roh Kudus yang mendiami yang berkenan berkemah di dalam Kristus, karena Kristus itu adalah disebut baik Elohim yang suci di hadapannya, yang hidup di hadapan Elohim. Makanya bukan di Yerusalem lagi katanya. Orang-orang yang mengenal Tuhan itu menyembah Elohim dalam roh dan kebenaran lagi, bukan di Yerusalem lagi arah penyembahan. Bukan lagi di Gunung Sinai, tetapi memanggil Kristus di mana baik Elohim ada, disitulah Elohim itu ada. Sebab Elohim berkemah di dalamnya. Nah, itulah sosok yang kita pernah. Kenapa dia seringkali mengatakan berseru kepada Elohim dalam namaku? Sebab Yohanes 17 ayat 11 12 bahwa Kristus berdoa di situ mengatakan bahwa aku telah memberitahukan namamu, yaitu namamu yang telah kau berikan kepadaku. Jadi penyeruan nama Yesua itu tidak tertuju kepada tubuh Kristus, tetapi tertuju kepada Elohim yang diam di dalam Kristus. Itu dia inti dari segala nama Yesua itu. Makanya ia berkata Yohanes 12, jika kamu percaya kepadaku, engkau bukan percaya kepadaku sebagai Kristus hambanya, tetapi kepada dia yang mengutus aku. Itu makna Yesua itu. Panggilan Tuhan. Panggilan Elohim. Jadi gini kawan, itu tidak ada apa-apanya itu. Kenapa dia jadi euforianya lebih daripada yang seharusnya? Karena kalian adalah pengikut orang Roma Yunani. Maka hal-hal yang hanya biasa aja bagi orang Yahudi, Anda anggap sesuatu yang sangat luar biasa melalui ajaran Paulus. Nih, saya ingin bertanya kepada saudara, biar kita tidak terlalu panjang lebar. Yang ada pada diri Yesus yang Tuhan itu yang mananya? Menurut pandangan Kristen, jasadnya atau rohnya? Bapa itu memiliki kehidupan sendiri, Bang. Ya, yang saya tanya, yang ada pada diri Yesus yang adalah Tuhan bagi kalian itu apanya? Ya, Elohim itu roh. Maka di Yohanes 14 ayat 10 bukan Elohimnya, Yesusnya. Yesusnya kan dari tadi Anda pingin kali saya ini juga percaya bahwa anak orang ini Tuhan. Padahal tadi saya sudah membacakan kemudian data khotbah Petrus, Yesus ini melakukan satu tindakan dalam bentuk jasadnya karena Bapa yang melakukan melalui Yesus. Tapi Anda mengartikan lain. Oh tidak, Yesus itu memang Tuhan itu sendiri pada diri. Maka saya bertanya, yang ada pada diri Yesus itu yang Tuhan apanya? Jasadnya atau rohnya? Oke. Ya, Elohim itu adalah roh ya. Kalau kita melihat siapa dia Kristus ya. Padahal saya tidak tanya Elohim loh abang. Saya tanya Yesus. Kita dulu lari untuk saya perkenalkan Mesias atau Kristus yang dijanjikan kepada Daud. Kita bisa lihat di Lukas 1 ayat 30 ya. Makanya kalau pemahaman saya baca tiga-tiganya abangku, baca tiga-tiganya supaya tahu. Ini yang saya tanya. Betul ya. Iya, ini yang saya tanya. Yang ada pada diri Yesus yang membuat kalian ini seperti orang gila menyembah kepada Yesus. Apa istilah itu ya? Terlalu jatuh cinta kepada ketuhanan Yesus itu apa gitu loh? Jasadnya apa rohnya? Udah saya bilang tadi, jasad atau yang tumbuh sebagai tubuh jasmani rohani, jasmani manusianya itu adalah sebagai hamba yang disebut Kristus, Mesias. Lalu? Tetapi Bapa yang diam di dalam dia itu, Bapa yang diam di dalam Bapa dia. Ini diam dalam bentuk apa abangku? Elohim itu adalah roh. Berarti rohnya Yesus. Itu anak mempunyai kehidupan sendiri. Bapa berarti juga Yesus memiliki dua roh. Sendiri. Nah, yang berkuasa adalah Bapa yang dimuliakan di dalam nama Yesus. Berarti Yesus memiliki dua roh. Bapa mempunyai kehidupan sendiri, anak mempunyai kehidupan sendiri. Pertanyaan saya, berarti Yesus memiliki dua roh.
Iya, roh Bapa dan Anak itu berbeda. Nah, berarti Yesus ini manusia yang kerasukan roh. Makanya saya katakan begini Bang ya. Ya, ketika Anda mau mengenal tentang nama Yesua, kenapa seringkali dalam pengajaran Kristus mengatakan berseru kepada Bapakku itu dalam namaku? Karena nama Yesua itu Berseru bukan apa kepada pemberian. Allah dalam nama Nabi Muhammad mah itu biasa. Berseru dalam nama Tuhan kepada Tuhan dalam nama Musa itu mah biasa. Oh, tidak seperti itu. Karena ada penekanan di Yesus sendiri yang berkata kok nggak seperti itu. Yesus yang berkata, Yohanes 10 nomor 34, 35, 36. Gimana tidak. ceritanya? Yohanes 3 nomor 34. Siapapun yang diserahi tugas untuk menyampaikan firman, maka baginya di dalam tubuhnya penuh dengan roh Elohim. Siapapun ini itu. berbeda. Oke. Iya. Jadi makanya di Yohanes 12 tadi ya, 12 ayat 44 di situ ditegaskan oleh Kristus. Pertanyaan saya tidak penting untuk dijawab ya saudara ya. Apanya yang ada diri Yesus itu adalah Tuhan yang Anda maksud. Bagi diri Yesus nih, Yesus, apa yang ada pada diri Yesus yang Anda tuhankan? Makna dari nama Yesua itu abang nggak tahu itu bang. Saudaraku, yang lebih dulu mendapatkan nama Yesua itu anaknya Nun. Yosua bin Ya. Nun. Bahkan kitabnya orang Yahudi lebih dulu mendapatkan nama Yosua bin Nun. Ya. Yesua itu nama katanya lebih dulu dia daripada Yesus. Yesus itu namanya Yesua, sama dengan anak Nun, sama. Jadi tidak Ya, bukan baik. begitu maknanya saudaraku. Makanya saya bertanya, apa yang ada pada diri Yesus yang membuat Anda tergila-gila seperti orang Athena menyembah Hercules? Itu loh. Oke, ya. Jadi begini Bang Juma ya, karena di situ ada pemaknaan bahwa ada juga nama-nama Yesus ya, tetapi tidak dengan kedatangan anak manusia, yaitu karena disertakan nama Yesus Kristus. Nah, saudara, Yesus berkata, waspadalah kepada setan yang datang memakai nama Yesus Kristus. Iya, yang ngaku-ngaku tapi tidak berkuasa. Yang Nah, inilah ngaku-ngaku. yang saya pertanyakan. Yesus Kristus yang mananya yang Anda tuhankan? Apanya Ya. Yesus anak Maria yang Anda jadikan sebagai Tuhan? Apanya? Jasadnya Ya, kah? oke. Rohnya kah? Iya, oke. Ketika begini Bang Juma ya, ketika Abang mencari tahu tentang siapa nama Yesua, ketika kita membaca Yohanes 17 ayat 11 dan 12. Di situ Lanjutkan ada ke manusia. 19-nya. Di situ dia menyatakan bahwa nama yang diberikan kepada dia itu adalah rujukan panggilan Elohim. Makanya Elohim yang diam di dalam dia itu dipanggil Anda dalam nama salah Yesus. mengartikan. Yesus Ya. datang itu dalam nama Tuhan, sama seperti Musa. Betul. Ya, oke. Saya baca ya. Bukan berarti Tuhan itu bernama Yesus loh. Oke. Ya, oke saya baca dulu baik-baik ya. Dan di sini Kristus berdoa ya, dalam hal ini kalau saya memahami pribadi ya, bahwa judulnya di atas lah doa Yesus untuk murid-muridnya, tetapi kalau saya doa Kristus untuk murid-muridnya. Sini aku berkata ya, dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia. Dan aku datang kepadamu, ya Bapa yang kudus. Ini Kristus berdoa ini kepada Bapa. Ya, kepada itu bukti Elohim. bahwa dia bukan Tuhan. Betul. Nah, perhatikan ya. Peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Ya, sama seperti aku bersama-sama selama aku bersama-sama mereka, aku memelihara mereka. Lagi-lagi dia kata dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku. Nah, Aku tanya betul sama Bang itu. Juma. Aku tanya Bang Juma, nama apa yang diberikan kepada anak manusia? Oleh Elohim, malaikat Tuhan? Eloa Abraham, Eloa Yisa, Eloa Yakub. Bukan Theos Roma, Theos Yunani, Theos Mesir, bukan. Tapi Eloa Abraham, Eloa Isa, Eloa Yakub. Itulah nama yang diperkenalkan Yesus kepada kaumnya. Makanya yang menjadi inti pengajaran Yesus kepada Bani Israel itu apa? Taurat. Oke, Kalau ya. dalam nama Yesus mah itu Paulus. Makanya Yohanes, saya bertanya saudara supaya tidak terlalu melebar. Begini, Lukas apa 1. yang ada pada diri Yesus yang Anda tuhankan? Jasadnya atau rohnya? Apa rohnya? Tidak, maksudnya ini Ya, kan justru Bapa karena mempunyai itu Anda kan kehidupan mengatakan Bapa di dalam aku. Nah, Bapa di dalam aku itu maksudnya apa? Rohnya Yesus atau empedunya atau ususnya atau apa ini?
Iya, rohnya Elohim. Ya. Roh Elohim. Roh Elohim yang ada pada diri Yesus. Makanya, Oke. ketika- Sekarang yang bangkit dari kubur itu roh Elohim atau roh manusia? Kristus. Mati nih. Anak manusia. Kan anak manusia itu yang disebut Berarti yang bangkit sebagai dari hamba. kubur ini anak manusia kan? Anak manusia. Nah, Ya. kenapa Anda tuhankan anak manusia? Karena saya memanggil Elohim yang diam, yang bersemayam dalam Kristus itu dia Elohim. Lah kok bersemayam bang? Itu Hercules abangku. Ya, begini. Itu Krishna. Oh, baca Alamak. baik-baik dulu. Yohanes Itu 14. dewa Hermes. Tunggu dulu ya. Kita mengupasnya secara baik-baik dulu ya. Kita lihat dulu tentang anak manusia ya. Dia Lukas 1 ayat 30 sampai 33 ya. Kepada siapa tertuju dia itu? Bahwa Yesus. Dia itu tidak, nanti kita akan Yesus, kasih Bang. nama Yesus. Oke ya. Lukas 1 ayat 30 ya, Bang Juma. Iya, baca lanjutnya sampai 33. Ya, sampai 33 ya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi Dulu 33. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah. Ya, Bekhair, lanjut. Baca bang, lanjut, jangan malu-malu. Enggak malu-malu ya. Iya baca, Ini. baca. Enggak, kenapa terdiam? Nomor 33-nya baca. Oke. Saya membaca dulu dari 30 aja ya. Iya, Sampai silakan. 33 ya. Yo, Kata baca. malaikat itu kepadanya, ini kepada Maria ya. Jangan Ya. takut hai Maria, sebab engkau Ya. beroleh kasih karunia di hadapan Elohim. Hmm. Sesungguhnya engkau akan mengandung Hmm. dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Yesus. Inilah nama yang diberikan daripada Elohim tadi. Yang Ya. dikatakan aku telah memberitahukan namamu, yaitu namamu yang telah Itu nama Tuhan atau nama seorang anak laki-laki? Oke, iya. Di sini makanya ada Nah, oke, maknanya. iya. Kenapa nanti di ayat lain menyatakan supaya berseru kepada Bapa itu dalam namanya. Makanya ini tujuannya Iya, nama tadi ini, saya ya. sudah jelaskan. Nomor Oke. 33-nya? Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi ya. Dan Tuhan Elohim akan mengaruniakan kepadanya takhta Daud bapa leluhurnya, dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya Dia menjadi tidak raja akan bagi berhenti. kaum siapa untuk selama-lamanya bang? Untuk Bani kaum Yakub. Nah, Yakub kan? Kita? Kalau kita? Ini yang saya sebut Kristus. Kalau Mesias. kita ini gimana? Kalau kita gimana? Bukan Bani Yakub kita. Ya, makanya tadi makanya di Matius 28 tadi, Nah, itu- sesudah ya dinyatakan Itu beda. bahwa akan menginjil kepada semua orang. Wah, itu bangsa beda lain. lagi, Cahayu. Itu tidak Jangan Anda merubah tatanan yang Anda sendiri bangun, Anda hancurkan. Ia Tidak. akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya. Berarti dia tidak akan pernah menjadi raja bagi keturunan yang lain, Cahayu. Ini dia juga Bang Juma, tetapi mereka juga menjadi bagian daripada Israel bagi yang percaya kepadanya, kepada namanya. Alamak, bagaimana keturunan Yakub yang disebut di situ? Ada nanti dia ketika yang menyatakan bahwa aku berdoa, Kristus mengatakan aku berdoa bukan hanya untuk mereka ini saja, maksudnya murid-muridnya, tetapi aku berdoa bagi mereka juga yang percaya kepada pemberitaan Salah, mereka. kebalik itu Yohanes 17:9. Aku berdoa bukan untuk dunia. Terbalik. Ya. Tapi aku berdoa untuk mereka. Siapa? Bani Israel yang menerimaku sebagai Mesiasnya. Jangan dibalik dong. Jangan Ada di sini dibalik. Bang Juma. Jangan Untuk dibalik, mereka saudara. juga yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka. Mereka ini siapa? Baca Yohanes Murid-muridnya. 10. Oleh Baca Yohanes pemberitaan 10. murid-muridnya Bang Juma. Baca Yohanes 10 nomor 16-17. Masih ada lagi domba-dombaku yang harus kugembalakan di luar dari kandang ini. Siapa mereka? Bani Yakub yang sudah hidup di luar Yerusalem, paman. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Kir. Bangsa-bangsa lain Bang, bangsa-bangsa Nggak lain. ada bangsa lain, nggak ada. Denara Ini- kepeng, nggak ada itu. Ini Nggak ada, nggak ada, termasuk nggak ada. Bang Juma,
termasuk Bang Juma jika dapat abang percaya. Astagfirullahalazim, ya Allah yang karim. Saya nggak mau menjadi jemaat iblis. Wahyu 3 nomor 9, ada di luar Bani Yakub yang ngaku-ngaku Israel padahal bukan Israel. Mereka itu adalah jemaat setan. Tapi saya berdoa untuk Bang Juma ya. Dalam nama Yesus, saya berdoa untuk Bang Juma supaya Tidak akan mempan ketika Anda memakai nama Yesus dalam berdoa, yang datang Yesus iblis, bukan Yesus anak Maria. Itu fakta, saudaraku. Pada hari terakhir nanti banyak orang menyeru, aku Tuhan. Bukankah kami bernubuat? Bukankah kami mengusir setan? Bukankah kami bermujizat pakai namamu, Yesus? Yesus menjawab apa? Aku tidak mengenal kalian. Kalian semua adalah pembuat kejahatan. Enyahlah daripadaku. Berarti Anda boleh saja memanggil nama Yesus. Yesus, datanglah. Memang betul datang, tapi yang datang iblis dalam nama Yesus. Makanya saya bertanya kepada saudara, ini sudah ada 30 menit pertanyaan saya ini. Apa yang saya pertanyakan? Yang Anda anggap Yesus Tuhan itu apanya? Rohnya atau jasadnya? Ya, Elohim yang dia katakan di Yohanes 14. Nah, itu bukan Yesus. Kalau Elohim itu bukan Yesus, kawan. Bapa yang diam di dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaannya. Nah, di Yohanes 17, 11, 12 dia sudah menyatakan ya bahwa aku telah memberitahukan namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kembali lagi ke sono. Kita sudah membaca tadi Bang Juma, kita sudah membaca tadi. Yang diam di dalam Yesus itu apa? Ajarannya ke, rohnya ke, atau apa yang berdiam dalam diri Yesus? Ya, Elohim itu adalah roh. Berarti roh, roh dan berarti harus roh bertengger di dalam roh dan kebenaran. Ya, berarti jadi, Yesus di dalam Kristus diri. Berarti di dalam diri Yesus itu, Bang. Di situ Kristus, saya menyatakan Kristus itu menyatakan di Yohanes 14 ayat 10 bahwa Bapa lah yang diam di dalam dia yang melakukan pekerjaannya. Maka layaklah disebut sebagaimana di Yohanes 2 ayat 19 sampai 21 mengatakan bahwa rombak bait Elohim ini bahwa kembali Kristus lagi itu ke baitnya situ. Elohim dan dapat kubangun dalam 3 hari. Jadi Kristus Kembali itu lagi ke adalah sono. baitnya Bang Elohim. Hia, fokus dulu satu pertanyaan Bang Hia. Iya, yang berdiam di dalam diri Yesus itu apa, Rek? Roh? Elohim yang diam di dalam dia. Ya itu apa? Rohnya. Karena Kristus itu adalah baitnya yang hidup. Iya, berarti yang berdiam di dalam diri Yesus itu adalah roh Elohim. Elohim, karena Elohim itu roh yang tidak berarti roh terlihat. Elohim. Nah, sekarang yang keluar dari kubur itu dihidupkan oleh roh Elohim atau rohnya sendiri? Dibangkitkan oleh Elohim. Berarti dia dibangkitkan oleh roh Elohim sehingga jasadnya yang tadi adalah jasad manusia juga seketika menjadi Elohim, betul? Makanya saya katakan tadi kok jadi Kristus makanya itu, sih? Ya, begini Bang Juma. Kok jadi kita makanya, sudah baca Bang? tadi di Lukas 1 ayat 30 sampai 33 bahwa untuk itulah Kristus itu menjadi setia sampai mati supaya ia menjadi raja atas kaum Yakub. Nah, sekarang yang keluar dari kubur, yang merangkak dari kubur ini, jasadnya ini jasad Tuhan atau jasad manusia? Kerajaan Kristus itu Kok jadi atas kaum kerajaan Yakub lagi? itu selama-lamanya. Iya, selama-lamanya. Tapi kan ada masa di mana kerajaan itu diberikan kepada dia yang membuahkan buah kerajaan itu. Tapi kita nggak lagi bahas itu. Yang merangkak hari Minggu subuh keluar dari kubur itu Tuhan atau manusia, Abang? Jadi ini Bang Juma. Ini pertanyaan serius. Kalau saya paparkan, mungkin Bang Juma nggak sempat, kita nggak banyak waktu untuk memaparkan. Makanya jangan berlete-lete. Kita makanya fokus saya katakan, yang keluar, yang bangkit dari kubur ini, yang mana yang Tuhan? Yang makan ikan goreng atau yang mana? Yang dibangkitkan itu adalah dia yang tadi adalah Kristus. Kristus yang menjadi raja atas kaum Yakub. Jadi yang keluar ini Tuhan atau manusia? Bapa yang kami sembah dalam nama Yesus itu, dialah yang berdiam di dalam Kristus. Pertanyaannya yang keluar dari kubur Tuhan apa manusia? Iya, itu anak manusia. Anak manusia yang keluar dari kubur. Kenapa Anda sembah?
Nah, dia sudah menyatakan tadi, Bapa lah yang diam di dalam aku, dialah yang Nah, melakukan sekarang pertanyaan saya, pekerjaannya. yang keluar dari kubur ini Tuhan atau manusia? Makanya yang begini, Kok Bang jadi Juma. makanya, abangku? Jika kamu percaya kepadaku, kata Kristus, engkau bukan percaya kepadaku, tetapi kepada Dia yang mengutus aku. Itu karena nama Justru tadi. itu kenapa nggak percaya diri, abangku. Kalau Anda percaya diri, jawab. Yang keluar dari kubur merangkak hari Minggu itu manusia atau Tuhan? Iya, udah jelas itu anak manusia. Lah, berarti bukan Tuhan, toh? Yesua yang saya maksud adalah Yang keluar, saya yang panggil kumaksud, Bang. Yang keluar Ya. dari kubur. Yesua yang saya percaya adalah Tuhan, adalah Dialah yang berkuasa, yang ada di dalam Kristus. Itu masih sifatnya fata Tunggu, morgana, tunggu. ilusi yang saya Tunggu. tanya, yang merangkak keluar Tunggu, dari Bang kubur Juma, ini loh, ya. abangku. Yang Ketika makan ikan Kristus- goreng ini Tunggu dulu, Tuhan tunggu atau dulu. hantu atau manusia, Bang? Ketika Kristus disalib, Kok dan di situ ketika? pun Dia menyatakan bahwa Jadi saya- Kita sudah- uruhia kan. Mengapa engkau pertanyaan Kita meninggalkan sudah aku? kita sudah sampai level akhir. Yang keluar Begini, dari begini. kubur yang kalian sembah ini Tuhan atau manusia yang merangkak ini keluar? Udah saya katakan tadi di Lukas 1 ayat 30 sampai 33 Itu kembali Allah lagi, adalah Bang. penggenapan. Itu kembali lagi. Ya, dia Kristus. Yang dipertanya Bang Juma, Bangku. Yang keluar dari kuburan itu Tuhan apa manusia? Ini Saya udah finish, sudah kegunakan. finish. Kristus itu adalah anak manusia. Anak manusia, berarti kalian menyembah anak manusia, Paman. Abang Juma harus mengetahui siapa Yesus. Apalagi yang harus saya ketahui? Bapa yang diam di dalam Iya, justru itu pertanyaanku, yang keluar dari kubur ini apa? Abang, kita sudah baca tadi Yohanes 14 ayat 10. Bapa yang kami percaya itu Iya. yang diam di dalam Kristus. Iya, Dia saya yang panggil- ngerti, Paman. Dia Saya ngerti itulah maksudku. yang kami panggil dengan nama yang berkuasa, yaitu Maksudku Yesua. yang keluar dari kubur ini apa? Aduh, dia Kok adalah aduh? anak manusia. Berarti Anda menyembah manusia. Ketika abang mau tahu siapa nama Yesua, itu yang harus Kok jadi perlu abang nama, tahu. weh? Maka Kok jadi nama? dengan mengatakan nama Yesua, makanya ia berkata di dalam Yohanes 12 ayat 4, jika kamu percaya kepadaku karena nama Yesua, maka engkau bukan percaya kepadaku sebagai Kristus, tetapi kepada Dia yang mengutus aku. Itu tujuan Yang Yesua keluar itu. dari kubur ini apa? Waduh, udah berapa kali ya Bang Juma, berarti udah mentok Bang Juma untuk bertanya. Anda yang seperti tidak itu. bisa menjawab, Ya. yang keluar dari kubur ini apa? Ya, anak manusia. Berarti Anda menyembah anak manusia. Berapa kalikah saya harus menjawabnya? Berarti Anak saudara manusia, menyembah jangan anak kembali manusia. lagi. Nah, Benarkah di hadapan Tuhan orang-orang yang menyembah anak manusia? Benar atau tidak benar? ketika dia menyatakan bahwa nama Yesua itu, dia berkata, aku telah memberitahukan namamu. Kenapa Yaitu jadi nama namamu yang telah kau disembah berikan ini? kepadaku. Artinya nama Yesua itu nama kemuliaan kepada Elohim. Iya, sekarang permasalahannya bukan tentang nama, Ca Ayu. Ini yang dibahas tentang hakikat yang kita sembah ini apa? Yang Ini keluar yang dari masih- kubur ini manusia. Pertanyaan saya, salah atau benarkah di hadapan Tuhan ketika kita menyembah anak orang? Salah atau benar? Makanya begini, Kok Bang jadi Juma. makanya, Paman? Makanya harus menyembah Elohim yang benar itu dalam nama Yesua. Ular tua apa yang ada di dalam dirimu, saudara? Menyembah Elohim, menyembah Elohim yang benar itu adalah dalam Menyembah nama nama manusia. Yesua, tidak dengan nama lain, Bang Juma. Iya, saya ngerti kalau itu yang saya pertanyakan bukan dalam nama, Oke. tapi yang keluar dari kubur ini apa? Tuhan atau manusia? Apakah Abang Juma mengenal Tuhan yang benar dalam nama Yesua? Tuhan yang benar dalam nama Yesus itu adalah hakikat pencipta langit dan bumi yang maha suci, yang telah membuat mujizat di tengah kaum Israel, membuat anak manusia lahir tanpa ayah. Apakah Abang sudah berdoa kepada Tuhan dalam nama Saya Yesua? bukan Bani Israel, Paman. Yesus Oke, berkata, jadi- kamu adalah Artinya, muridnya, Bang bukan Juma, aku. Artinya Bang Juma, benar yang dikatakan
benar yang dikatakan di Mazmur 81 ayat 9 bahwa memang yang abang sembah itu Elohim Elohim bangsa asing. Astagfirullahalazim ya Allah ya Karim. Elohim bangsa Yahudi. Jadi yang abang cuma sembah itu Elohim Ketika Nabi Muhammad datang di abad ke-7, Nabi Muhammad menghancurkan semua berhala yang ada di sana, lalu mengajak Bani Israel menyembah kepada Eloah Abraham, Eloah Isa, Eloah Yakub. Itu yang ada di kami. Sekarang yang jadi permasalahan kepada saudara. Beda Bang Juma, beda. Kok Karena jadi Anda yang tahu? Kok jadi Anda yang tahu? Engkau tidak akan lagi menyembah Allah di gunung ini dan di Yerusalem. ya. Sekarang perjanjian kekalnya Allah dalam Kejadian 17, aku akan menjadi Tuhanmu, Tuhan anak-anakmu, Tuhan keturunanmu secara turun-temurun. Itulah perjanjian kekalku. Ente siapa rupanya? Iya, oke. Kok iya? Tuhan mengatakan kepada bangsa Israel bahwa Tuhan yang benar hanya Tuhan bangsa Israel. Nah, yang keluar dari kubur ini kalau disembah, apakah itu Tuhan yang benar? Janganlah menyembah. Kenapa menyembah Elohim orang asing. Kenapa orang ini? Ilah asing itu adalah ilah yang merangkak dari kubur. Astagfirullahalazim ya Allah ya Karim. Nah, kalau dia sudah memperkenalkan nama yang perkasa di era perjanjian gimana baru, sih? Pertanyaan saya sederhana, tolong dihargai. Apakah yang keluar dari kubur ini adalah Elohim? Tadi saya sudah katakan itu anak manusia. Jadi berarti Anda menyembah anak manusia? Kami menyembah Elohim dalam nama Yesua. Lah, bukan menyembah Elohim itu kalau Anda menyembah manusia. Astagfirullahalazim ya Allah ya Karim. Anda mendudukkan manusia yang keluar dari kubur ini sebagai ilah. Bukan hanya sekedar nama, tapi jasadnya Anda tuhankan. Karena Bang Juma tidak mengerti makna nama Yesua, Bang Juma. Abang tidak mengerti. La haula wala quwata illa billah. Saya tanya sama saudara. Saya tanya, apakah yang keluar dari kubur ini sehakikat dengan Elohim? Aku mau tanya Bang Juma juga. Roh Kudus? Saya mau tanya Bang Juma, apakah Roh Kudus siapa dia yang abang maksud? Roh Kudus itu adalah utusan Tuhan yang tidak berkata-kata dari dirinya, melainkan apa yang didengarkan itu yang dia sampaikan. Kami menyebutnya malaikat Jibril. Kul nazzalahu ruhul kudus. Yohanes 16 nomor 7 8 9 10. Dia tidak berkata-kata dari dirinya, melainkan apa yang dikatakan itulah yang disampaikan. Berarti dia bukan Tuhan, melainkan dia masih kurir firman. Apakah Roh Kudus ini membawa apakah Roh Kudus ini juga membawa nama Yesua? Ketika datang kepada kaumnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dikatakan, wa isqala Isa bin Maryam ya bani Israel inni rasulullahi ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat Taurah wa mubasysyiran bi rasuli yati min ba'di ismuhu Ahmad. Isa alaihi salam, Yesua Hamasia, Isa itu datang mengajarkan akan datangnya roh kebenaran bernama Ahmad. Oke. Ya. Apakah abang percaya bahwa Kristus itu atau Mesias itu diberikan nama yaitu Yesua, dan Roh Kudus itu diberikan juga Roh Kudus kepada Roh Kudus itu sebagai gelar Yesua? Tidak ada gelar bagi Yesus itu, gelar Roh Kudus nggak ada. Ya, oke. Jadi ini ya Allah ya abang baca Yohanes 14 ayat 26 bahwa Bapa juga mengutus Roh Kudus itu dalam nama Yesua. Abang percaya? Betul, karena Roh Kudus itu adalah penyampai firman. Siapapun yang diserahi tugas untuk menyampaikan firman, maka baginya ada Roh Kudus. Yohanes 3 nomor 34. Oke Bang Juma, artinya nama Yesua tidak disematkan hanya kepada Kristus saja, tetapi kepada Roh Kudus. Ada dua di sini. Saudara, kepada anak manusia dan kepada Roh Kudus nama Yesua itu. Artinya nama Yesua itu terikat kepada Elohim. Saudara,
Nabi Isa alaihissalam seperti juga Yesus itu diberi kekuatan dengan disertaikan kepadanya Roh Kudus. Tilkar rusul faddalna ba'dahum ala ba'din minhum man kallama Allah wa rafa'a ba'dahum darajah. Wa ataina Isa bin Maryam al-bayyinati wa ayyadnahu biruhil qudus. Nabi Isa ketika datang dipersenjatai dengan pendamping. Siapa pendampingnya? Roh Kudus yang kuat dari Maha Kuasa. Itu jelas itu. Makanya Yesus di dalam Lukas 22 nomor 4344, Roh Kudus datang kepadanya memberikan kekuatan sehingga dia semakin bersungguh-sungguh berdoa sehingga peluhnya seperti titik darah yang menetes ke tanah. Siapa yang datang kepadanya? Roh Kudus yang kuat. Anda salah. Dari sana tadi salah. Yang merangkak keluar dari kubur itu apa? Di situ kesalahan Anda. Oke, Bang Juma. Bang Juma perlu baca Lukas 12 ayat 10. Apakah itu hanya malaikat? Di sini saya mau tegaskan bahwa apakah yang abang maksud ada malaikat di sini? Lukas 12 ayat 10. Hujat anak manusia itu diampuni, tetapi hujat Roh Kudus tidak dapat diampuni. Apakah itu abang bermaksud adalah malaikat? Saudara, malaikat kalau dihujat, sang penyampai firman dihujat, itu sama halnya menghujat Tuhan. Karena malaikat sabar. Karena malaikat datang sabar. Apakah malaikat lebih tertinggi daripada malaikat ini yang menjadi perantara, kawan? Astagfirullahaladzim. Sekarang permasalahannya kalau itu sederhana. Yang memberi kekuatan Yesus kepada malaikat atau malaikat kepada Yesus? Coba Anda jawab. Yesus yang memberi kekuatan kepada malaikat atau malaikat yang memberi kekuatan kepada Yesus? Jawab dulu itu. Aduh, parah ini. Makanya beragama itu jangan doktrin, gunakan akal. Tapi bagaimana mau menggunakan akal? Mutiara tidak diberikan kepada kalian. Mutiara itu ilmu. Amsal 13 sampai 15. Yang disebut mutiara adalah ilmu. Makanya Yesus mengatakan apa? Kasihilah Tuhanmu dengan ilmu. Akal budi itu ilmu. Sedangkan Kristen 1 Korintus 1:19, 2 Korintus 10 nomor 5, orang Kristen sudah dicabut ilmu pengetahuannya oleh Paulus. Paulus menggiring orang-orang Kristen untuk tidak lagi menggunakan kecerdasan, kepintaran, dimatikan. Pokoknya imani saja. Telan saja. Apa yang Paulus ajarkan, telan aja. Jangan kau menggunakan akal. Tidak boleh. 1 Korintus 1:19, 2 Korintus 10 nomor 5. Wajib hukumnya pengikut Paulus dalam hal beragama tidak boleh berakal. Makanya Anda kayak begini. Saya tanya, yang keluar dari kubur apa? Manusia, paman. Terus kenapa Anda sembah? Karena kami menyembah Elohim dalam nama Yesus. Lah, Anda menyembah Tuhan dalam menyembah manusia, itu maksudnya. Berarti Anda menduakan Tuhan. Anda menyembah Tuhan dalam mulut, tapi dalam praktek menyembah orang. Itulah yang disebut syirik. Makanya dia ditanya, apakah engkau yang mengajarkan mereka menuhankan dirimu selain daripada aku, menduakan aku dengan dirimu? Yesus mengatakan, apabila ada orang yang memanggil aku Tuhan, bukankah kami bernubuat, mengusir setan, bermujizat? Yesus rangkul enggak orang itu? Enggak. Yesus tendan dengan tendangan tanpa bayangan. Enyahlah daripadaku, kalian semua pembuat kejahatan. Aku tidak mengenal kalian, wey. Itu kata Yesus itu. Makanya saya bertanya, apakah yang keluar dari kubur ini adalah Elohim? Jawaban, ngambang. Karena kalian tidak ada mutiara. Padahal kalau kalian punya mutiara, sebagaimana orang Yahudi punya mutiara, maka kalian tidak akan berbelit-belit seperti sama itu. Bang Juma tadi. Saya kembali katakan bahwa apa Roh Kudus yang membawa juga nama Yesua, apa itu siapa yang menurut abang Roh Kudus? Roh Kudus itu penyampai firman. Oke. Sehingga ia tidak dapat diampuni jika menghujat Roh Kudus. Karena dengan menghujat Roh Kudus sama halnya menghujat Tuhan. Nah, makanya karena Roh Kudus itu membawa nama Tuhan, Iya, itu Yesua.
Kamu tampar istrinya Pak Prabowo, itu sama halnya kau nampar Pak Prabowo, tapi istrinya bukan Pak Prabowo. Ya, Kamu oke. memukul anak saya sama halnya kau memukul saya, tapi anak saya bukan saya. Ya. Roh Kudus itu datang membawa misi suci. Apa itu? Menyelamatkan manusia dengan menyampaikan firman kepada manusia yang dipanggil sebagai nabi atau utusan atau rasul. Jangan kau menghujat dia, karena jadi dia hanya Abang penyampaian Juma- firman. Abang Juma tadi katakan bahwa Roh Kudus adalah malaikat, begitu? Iya betul. Lalu apa Oke. kalau bukan malaikat? Kalau di sini di Ibrani 1 ayat 6, dan ketika ia membawa pula anaknya yang sulung ke dunia, ia berkata, semua malaikat Elohim harus menyembah kepada dia. Saudara, itu ucapan siapa? Nah, itu kan. Itu Paulus ucapan lagi. siapa? Itu ucapan siapa? Sedangkan Ya, Yesus diberikan kekuatan oleh malaikat, kok malaikat pula yang ingin menyembah. Ini serba pagan ini. Itu ucapan siapa? Makanya, begini Bang Jom, makanya jangan samakan Roh Kudus dengan malaikat. Lah, Roh Ya. Kudus itu malaikat. Dengarkan saya, Bang. Karena Roh Kudus itu berkuasa berdiam di dalam setiap orang. Oh, salah. Termasuk sama Bang Juma jika Abang mau terima. Salah ente. Salah. Sekarang Anda lihat. Ada Advent tidak makan babi, Kristen makan babi, dan mereka mengatakan masing-masing punya Roh Kudus. Mana Roh Kudus yang benar di antara kalian? Ya, Roh Kudus itu adanya bagi orang-orang yang hidup dalam kebenaran. Nah, Advent juga mengatakan begitu. Mereka juga hidup dalam kebenaran. Tidak kepada semua orang yang berseru dalam nama Yesus, tetapi kepada orang yang hidup dalam kebenaran. Salah itu. Salah. Yang ada Hanya pada diri. mereka lah yang melakukan kehendak Bapa. Itulah orang-orang Sekarang yang mengharamkan babi dan yang menghalalkan babi, Roh Kudusnya sama enggak? Maka Roh Kudus tidak berdiam diri kepada orang. Yang mana Roh orang-orang Kudus yang benar? Ya. Yang makan babi atau yang tidak makan babi? Karena Ya. masalah keimanan Bang Juma, bukan Saya masalah makanan, mengarahkan Bang Juma. Anda ke kanan, tapi Anda larinya ke kiri aja Bukan terus. masalah makanan, masalah iman di Makanan, perjanjian bukan baru Bang pula Juma. makanan yang turun Ini menyampaikan bukan- kepada Musa Imamat 11 Ini nomor 7. di Jangan kau perjanjian makan baru. babi, itu haram bagimu. Di Sekarang perjanjian permasalahannya baru, Bang adalah Juma. siapa Roh Kudus yang betul antara Kristen pemakan babi dan Advent yang tidak makan babi. Bang Juma, Bang Juma. di era perjanjian baru tidak terikat dengan masalah makanan dan minuman. Kata siapa? Kata siapa? Tidak ada lagi itu Bang Juma. Kata siapa? Ya, tidak ada Kata lagi. siapa? Nanti Kata ada, siapa? Ada ayatnya nanti. Kata ayatnya. siapa? Kawan, kata siapa? Ya, Ya. dari Rasul Paulus. Paulus. Nah. Sekarang Ya, permasalahannya ya, adalah, dengar, Bapak mengharamkan babi, Paulus menghalalkan babi. Siapa yang Anda ikuti? Bapak di Itu surga atau Bapak di Tarsus? Itu sudah dipatahkan semua itu kedatangan Kristus, Abang. Kata siapa? Ya, bahwa Kata siapa? sebelum langit dan bumi lenyap, satu titik pun tidak dapat ditiadakan dari hukum Berarti Taurat. sudah lenyap enggak? Sebelum semuanya tergenapi. Apakah sekarang bumi sudah lenyap? Ya, sebelum langit dan bumi lenyap, tidak dapat ditiadakan. Begini aja. Untuk sebelum menakar, semuanya untuk terjadi. menakar bahwa yang ada dalam diri Anda itu bukan Roh Kudus. Tuhan mewajibkan bersunat. Ya. Paulus mengharamkan bersunat. Mana yang Anda ikuti? Oke, apakah sunat juga ditentang Malah oleh Anda Paulus? membela Paulus. Malah Apakah Anda membela Paulus. Apakah Paulus benar-benar menentang Bang, sunat? fokus dulu Anda nggak pertanyaannya, nyambung. Bang. Paulus Padahal Fokus mengatakan, pertanyaannya. Padahal Paulus mengatakan dalam Galatia 5 nomor 2, barang siapa yang menyunatkan si Uco, maka Yesus Kristus tidak berguna baginya. Ya. Ya. Oke. Kalau Elohim, barang siapa yang tidak bersunat, bunuhlah. Karena dia telah membatalkan perjanjian kekalku. Mana yang Anda ikuti? Paulus atau Tuhan? Iya. Jadi apakah orang yang tidak bersunat Loh, kok, itu adalah Itu urusan Bukan belakang. itu. Apakah itu urusan belakang? Sekarang pertanyaannya, Tuhan membunuh orang yang tidak bersunat. Paulus mengatakan Galatia 5 nomor 2, kalau kau bersunat, Kristus tidak berguna bagimu. Maksudnya siapa Kristus ini?
Apakah dan saya sunat? Kok jadi? Saya sunat. Jadi, Saya sunat. berarti Kristus tidak berguna bagi Anda. Oh, itu karena tidak bukan patokan. Loh, itu Paulus yang mengatakan, Cak Kangko. Begini Bang Juma, bahwa Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Barang Ya. siapa menyunatkan dirinya, Bukan maka Yesus satu-satunya itu yang Kristus dimaksud. tidak berguna. Itu dalil. Hei, dalil itu Bang. Ya, oke, kita kembali kepada pengenalan Roh Kudus tadi. Bang. Kembali. Pengenalan akan Roh Kudus dalam nama Yesus. Kembali. Izin dulu Gurunda. Bang, Silakan. dua poin tidak ada Anda jawab. Jangan kemana-mana dulu. Tadi sudah finish loh. Seandainya Anda jujur, itu sudah selesai. Mungkin abang bisa mandi atau apa kan finish. Nah pertanyaan Gurunda di sini, ketika yang keluar dari kuburan itu Tuhan apa pintar. manusia? Ini baru host, mantap. Tadi sudah saya Itu. jawab. Berapa kali saya jawab? Hah? Yang Saya keluar hitung dari dari kubur, yang tadi. merangkak dari kubur itu siapa Bang? Saya hitung dari tadi 5 kali saya menjawab. Tapi bahwa jawaban itu Anda apa? Jawabannya yang apa? dibangkitkan dari kuburan itu dia memang anak manusia. Berarti sudah selesai. Ya. Berarti Kristen menyembah anak manusia. Udah selesai. Tetapi Dah. nama Yesua yang Jangan mau tetapi mau petata untuk petape terserah itu. Yang penting Kristen nyembah anak manusia. Udah selesai. Titiknya besar kayak lapangan golf. ya anak manusia. Sudah Bang. Udah. Tergelar dari anak manusia. Ya sudah, mau apa lagi Anda sudah mengakui anak manusia disembah oleh orang Kristen. Sudah, syukurlah itu. Ya selesai finish sudah sebenarnya di situ. Finish. Kalau kembali lagi aku dan Bapak satu, Tetap kembali aja anak lagi manusia. sebelum penyaliban. Ini kan sudah selesai penyaliban. Intinya akulah Alfa dan Omega. Oke. Akulah penguasa. Padaku telah diberi kuasa langit, surga, bumi, di mana-mana. Oke. Apa lagi? Akulah. Oke. Endingnya yang keluar dari kubur itu apa? Ada manusia. Diam. Lanjut. Assalamualaikum Kandito. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Gurunda dan semuanya. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam. Masya Allah. Sama Masya aja ya Allah, berarti. Ya sama aja. Mau sesakti apapun ya tetap aja sama. Yang mereka sembah anak manusia. Ada satu hadiah buat mereka, buat saudara kita itu yang ingin aku berikan kepada dia sebenarnya. Mudah-mudahan hadiah yang saya berikan ini dia bisa sadar. Apa itu? Roma 8 nomor 11. Dan jika roh dia sang Bapa yang telah membangkitkan Yesus dari orang mati diam di dalam kamu juga, maka roh sang Bapa yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati tersebut akan menghidupkan juga tubuhmu yang panah itu oleh rohnya. Ini hadiah yang ingin saya berikan kepada dia, tapi ya mutar-mutar kayak apa ya? Ya gitulah, namanya juga tanpa mutiara, hidup tanpa mutiara ya gitu. Tapi semua saya ingin menanggapi Bang Juma. Kaset rusak. Iya. Ini langsung finish saja kan finish. Langsung Ya, finish finish. saja. Langsung Yang harus keluar. Bos boleh bertanya sedikit bos. Evita pertanyaannya Bos. Bang Suma. Bos, boleh Yang bertanya, keluar Bos. dari kubur itu manusia apa Tuhan? Itu silakan. Bang Bal dulu mau bertanya itu, Bang Bal. Silakan. Oh silakan Bambal, silakan Bambal. Oke, sedikit Mbak Ibu. Bunda Evita sebentar, Bunda Evita sebentar ya. Bunda Evita sebentar sedikit ya, Ya, boleh ya. Nah, saya sedikit aja nih karena ini banyak penontonnya. Saya mewakili yang di bawah, ini ada pertanyaan di bawah, saya mungkin tidak terbaca oleh host dan Bang Juma. Pertanyaannya begini Bang Juma. Bang Juma ini kenapa gitu ya? Cerdas, smart gitu, handsome gitu, bijaksana, bijaksani, bijak situ kan gitu. Nah, ini pertanyaan kenapa sampai pendeta-pendeta kalah kalau berdebat? Silakan Bang Juma. Ini apa maksud saya
Apa sih resepnya gitu? Tolong Bang Juma. Terima kasih Bang Juma ya. Lanjut Bung Abidar, lanjut Bang Juma. Jadi Al-Quran itu menjelaskan begini. Di dalam surah Al-A'raf ayat 27 ya. Dan juga ayat 30-nya. Kita manusia itu terbagi menjadi dua kelompok. Ada yang dibiarkan oleh Allah mendapatkan petunjuk. Ada juga yang pantas untuk sesat. Kenapa? Karena mereka tidak menggunakan akal. Maka dibiarkan mereka sesat karena mereka tidak menggunakan akal mereka. Maka Allah mengatakan di dalam Al-Quran, farikan hada. Maka pantaslah sekelompok manusia itu diberi petunjuk. Kenapa? Karena mereka menggunakan akal. Wa farikan hakka alaihimud dalalah. Dan pantaslah segolongan dari mereka itu selalu aja ongol, bloon, tuyul, cuplis, kampret. Kenapa? Karena mereka tidak menggunakan akal. Pantas bagi mereka, kata Allah, dalalah, sesat. Lalu apa yang terjadi? Wa yahsabuna annahum muhtadun. Mereka mengira bahwa apa yang keluar dari mulutnya itu adalah sebuah kebenaran. Itu adalah petunjuk. Padahal bukan. Contoh yang tadi, apa yang keluar dari kubur? Anak manusia. Dipikir dia itu sudah benar dengan menyembah anak manusia. Dipelintir lagi. Kan kami menyembah Tuhan dalam nama anak manusia itu. Itu jawabannya. Karena kita belajar. Kita umat Islam belajar. Kenapa kita belajar? Karena begini. Allah di dalam Al-Quran mengatakan, jangan kamu lagi tertipu sebagaimana Adam telah ditipu oleh iblis. Ya Bani Adam, wahai Bang Suma, wahai umat Islam, la yaftinannakumus syaitan. Jangan lagi kamu sekali-kali tertipu oleh setan. Kama, sebagaimana akhraja abawaikum minal jannah. Sebagaimana setan telah berhasil mengeluarkan ibu bapakmu dari surga. Jangan mau ditipu sama iblis. Maka umat Islam supaya tidak tertipu oleh iblis, kudu otak yang menjadi filter segala aspek pengetahuan. Nah, saya mau tanggapi Itu ini. begitu saudaraku Bang Baal. Ini saya suka Bang Terima Baal itu kasih. kelebihannya itu di situ. Terima kasih Bang Juma, luar biasa ya. Kalau begitu saya tambah ini Bang Juma ini saya tambah memang selain cerdas cermat gitu ya, gitu kan, oten botol gitu kan, tidak paham gitu Bible. Saya beri gelar ini Bang Juma ini adalah guru yang sangat besar sekali. Guru yang sangat besar sekali Bang Juma. Oke, lanjut Bang Evita. Kenapa ada otennya tadi sedikit disebut? Jangan yang gitu. botol siapa? Yang Enggak ada yang nanya deh. Sabar dulu, ini lagi ngobrol. Lucu Bang Baal ini. Kelebihan beliau itu tawadu. Masya Allah, luar biasa. Lanjutkan Bang Baal. Panjang umur ya Bang, jangan buru-buru mati ya. Anda hebat, Anda lucu, umat butuh Anda juga. Amin, amin. Halo, lanjut Bung Evita, mungkin ini perlu diterapi juga Bang Juma. Ini kan guru yang sangat besar sekali. Ya, kasih terus Silakan Bu Evita. Gini ya, kalau kita lihat siapa yang botol dan siapa yang pintar. Kalau Alkitab itu ya mengajarkan Surat kabar itu disebut moral Alkitab. dari Tuhan Allah yang asli, bukan palsu. Karena itu tidak mengajarkan ajaran hidung belang yang dihalakkan dalam Quran, di mana perselingkuhan dan ketidaksetiaan Boleh nggak Dinda? Dengan Hidungnya ayat jangan mana? dipencet lah. Di Boleh, Indonesia baru kalian tidak seperti binatang dalam hal hubungan laki perempuan. Dengan ayat Karena kalian dikelilingi umat Islam. Coba tengok di barat. Kehidupan kalian seperti apa? Di barat kalian cuma pakai satu benang untuk menutupi vagina. Di barat. Kalian kenapa nggak praktekkan di sini? Karena kalian malu. Tengok di kota Bali yang kita cintai. Yang telanjang di sana agamanya apa? Kenapa bisa begitu? Karena sudah dibentuk dari sana.